istiadat, pendapatan, norma sosial, kesehatan, dan pendidikannya. Bagaimana pendidikannya di sana, bagaimana norma-norma sosial. Jadi kalau kita masuk ke wilayah tertentu ya, kita harus bisa ikut atau paling tidak mematuhi norma sosial yang berlaku di sana. Dan juga kita juga harus tahu tentang pendapatan yang ada di sana. Agar nanti ke depannya ya kita bisa bantu perekonomian setempat. Begitupun dengan adat istiadat. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang berkaitan tentang perusahaan mengganggu tentang adat istiadat yang sudah. Nah, di aspek sosial ekonomi juga kita apa yang kita berikan kepada masyarakat, manfaatnya apa. Karena tentu saja ketika kita menawarkan program, menawarkan proyek, menawarkan bisnis ya dari kita, tentu saja ada yang terima dan yang menolak. Intinya harus ada win-win. Masyarakat dapat apa, perusahaan dapat apa, gitu. Dan punya hak dan kewajiban terhadap pembangunan secara bersama. Dan ini kenapa? Karena di poin 3, ketika membangun sebuah proyek atau bisnis, ini juga akan membantu perekonomian lokal, regional ya, kalau dalam kabupaten atau provinsi, dan nasional. Dan ini efek berganda. Misalnya kita bisnisnya bisnis tapioka ya, tepung. Nah itu nanti banyak hal yang bisa terbantu dari sumber ya, bahan pakan yang kita produksi. Dan diharapkan juga menggunakan penggunaan sumber dalam negeri. Jangan sampai kita menggunakan cabai, misalnya ya, menggunakan cabai dari luar wilayah tersebut. Padahal di sana sumbernya cabai. Jadi menggunakan sumber-sumber daya dalam negeri atau wilayah lokal. Maka kita harus memetani ya. Kita harus membuat pemetaan sumber daya di sana itu apa saja, yang bisa disinergikan apa saja. Terus adakah masyarakat yang bisa membantu atau jadi karyawan di perusahaan. Pengaruh terhadap penerimaan pemerintah ya tentu saja izinnya mulai dari pemerintah pusat, daerah ya bahkan sampai tingkat desa ya, kepala desa. Karena ini berkaitan tentang penerimaan pemerintah dari pajak ya, dari fiskal maupun yang di luar fiskal. Yang kedua, yang berikutnya terkait beban biaya dengan kerugian masyarakat. Jadi kita harus bisa mengganti rugi yang seimbang atau wajar. Kalau misalnya kita akan bangun jalan tol, penyeberangan, ferry, berarti kita butuh dermaga, butuh juga pelabuhan. Nah, masyarakat yang ada tinggal di sana itu juga harus mendapatkan apa namanya pergantian yang setimpal, ganti untung lah, jangan ganti rugi. Nah, agar bisa sustain, agar bisa berkelanjutan bisnis ya program. Ini saya sudah pernah menjelaskan di awal ini karena ini contoh studi kelayakan ya ekobisnis. Kita akan memberikan beberapa hal kepada masyarakat agar masyarakat bisa membantu. Pertama adalah dengan adanya proyek ekobisnis, ekologi dan bisnis, masyarakat bisa bekerja di perusahaan. Tentu saja sebagai karyawan tenaga perkebunan. Nah, yang didapatkan ya hari orang kerja ya. Terus yang kedua, mendapatkan bagi hasil ya, sehingga peningkatan pendapatan masyarakat terjadi. Bagi hasil. Karena 60% dari sharing output hasil karet dan serai wangi ini ya, itu bisa didapatkan oleh masyarakat bagi hasil. Kan 60-40. Untuk yang BUMN hanya 60%-nya untuk masyarakat. Jadi masyarakat itu sudah dijadikan karyawan, kalau hasilnya bagus juga bagi hasilnya 60% buat masyarakat. Terus ada yang 100% tanaman yang dikasih pun ya, salak, aren, ya. Itu
pendapatannya bisa, tambahannya bisa 27 juta per tahun. Dan belum dari tenaga kerja, belum dari HOK, hari orang kerja. Jadi totalnya bisa lebih dari 30 jutaan. Anggaplah 36 juta. Berarti kalau dibagi 12, berarti per bulan ada pendapatan dari untuk masyarakat itu 3 juta per bulan, per hektar ya. Ini sangat tinggi ya. Pada zaman itu tahun 2008 itu di Wonogiri UMR-nya masih di bawah 1 juta ya. 980 ribuan. Ini 3 kali lipat. Sehingga yang bekerja itu anak mudanya tertarik ya. Jadi urbanisasi tidak terjadi. Ini keuntungan buat tingkatnya tingkat nasional. Selama ini kayak di Wonogiri dan sebagainya, untuk di daerah-daerah sebut ya, itu karena UMR-nya kecil, kebanyakan dari pemudanya keluar dari Wonogiri. Dan yang di sana itu banyak yang sudah tidak muda lagi, sepuh sebagai tenaga. Tapi kalau misalnya menarik ya, pendapatannya 3 juta, saya yakin tidak terjadi urbanisasi. Ini salah satu keuntungannya, adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Terus yang berikutnya, petani mendapatkan pelatihan-pelatihan teknis yang rutin, yang dilaksanakan rutin tiap tahun. Dan juga ada pendampingan dari BUMN. Dan BUMN-nya BUMN khusus ya, BUMN perkebunan. Jadi pengalamannya cukup lama ya di bidang perkebunan. Dan ini juga, petani juga bisa ada tambahan lagi, yaitu bisa bekerja sama dengan institusi BUMN atau perusahaan. Sehingga hasil-hasil produksi yang didapatkan di petani itu bisa dijual kepada BUMN. Seperti itu. Jadi hal yang terpenting adalah ketika melakukan sosialisasi adalah kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa program, proyek, maupun bisnis yang dijalankan ini memberikan manfaat kepada masyarakat. Kita harus bisa meyakinkan itu. Kalau enggak, izin nggak bisa dikeluarkan. Karena izin HO itu ya, itu kanan, kiri, belakang, depan itu masyarakat harus setuju. Kalau tidak bisa dibangun oleh pebisnis untuk bangun pabrik, nggak bisa, investor. Jadi penting adanya riset terhadap kondisi sosial ekonomi, dan ini berbiaya ya. Jadi aspek sosial ekonomi ini ada biaya. Bayangkan sosialisasi ya, ketemu dengan bupati, perangkat dari pemerintahan, mulai dari kabupaten, kecamatan, sampai desa, sampai perangkat desa, sosialisasi ke masyarakat tentang program, mengajak masyarakat untuk ikut program, dan sebagainya, itu biayanya cukup mahal. Jadi sosialisasi itu adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan ketika melakukan studi kelayakan. Kalau misalnya perusahaan mendirikan pabrik tanpa ada melakukan aspek sosial ekonomi ini, kemungkinan besar akan ditolak oleh masyarakat. Jadi penting perlunya pendekatan terhadap masyarakat terkait program, terkait proyek, terkait tentang bisnis yang akan dijalankan. Jadi manfaat dan biaya program ini dapat ditinjau dari beberapa hal ya, dari sisi rencana pembangunan nasional. Jadi misalnya pemerintah ingin membuat rencana jangka panjang untuk jalur jalan tol misalnya, proyek nasional kemana. Terus ada analisis manfaat proyek ditinjau dari sisi banyak hal. Dan ini memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang di sana ya. Dan diusahakan juga menggunakan sumber daya lokal juga, sehingga menghasilkan dan menghemat devisa. Menghasilkan devisa itu bisa menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, bagi industri dalam negeri, juga menghemat devisa karena tidak perlu menggunakan bahan baku ekspor, bahan baku impor, bahan baku impor dari luar negeri. Jadi menggunakan bahan baku yang ada di dalam negeri saja, tidak perlu
impor dari luar negeri sehingga menghemat devisa. Kenapa? TKI, TKW itu dianggap pahlawan devisa ya karena mereka itu bekerja di sana mengirimkan uangnya ke dalam negeri ya, sehingga devisanya bertambah, pendapatan negara bertambah karena uang dari luar negeri masuk ke dalam seperti itu. Dan juga bisa meningkatkan nilai rupiah karena uang yang dikirim ke desa-desa itu sama TKI itu dalam bentuk rupiah, padahal dikirimnya dalam bentuk mata uang lainnya, sehingga ada konversi. Nah, ketika berubah ke rupiah, rupiah dicari gitu, sehingga nilainya naik. Makanya sebetulnya semakin banyak perusahaan kita yang ada di luar negeri dan bisa memasukkan uang ke dalam ya, itu luar biasa. Sehingga uang kita tidak terkena inflasi, tapi deflasi. Jadi rupiahnya menguat terus. Kalau sekarang kan lemah ya, karena kita lebih banyak impornya daripada ekspornya, sehingga nilainya turun. Nah, dulu pernah Rp1, $1, sekarang sudah hampir 15.000 per dolar. Terus ada sisi distribusi dari nilai tambah yang diberikan, sisi tenaga kerja, sisi keuntungan ekonomi nasional. Tentu saja kita juga harus memperhitungkan ada perubahan sosial. Ketika kita di sana ada adat istiadat yang berlaku, tentu saja bangun pabrik dan sebagainya berubah pengaruh sosial. Karena namanya pabrik itu dari berbagai macam etnis, dan itu kan mempengaruhi adat setempat. Yang keenam dari sisi manfaat atau biaya sosial. Hambatan-hambatan pembangunan ekonomi. Ada percepatan, ada hambatan. Hambatan ini yang harus kita perhatikan dalam melaksanakan program, dalam melaksanakan bisnis maupun proyek. Yang pertama adalah bisa berupa iklim. Iklim itu akan mempengaruhi. Stevia aja pemanis ya, pemanis bukan dari gula, bukan dari tebu, tetapi dari daun ya. Itu harus di dataran tinggi. Kelembapannya juga diatur. Suhunya cukup, tapi kelembapannya tidak masuk, ya itu tidak bisa tumbuh stevia. Nah, terutama yang bagian-bagian agraris ini iklim sangat berpengaruh. Termasuk garam kebalikannya. Kalau garam ya, kalau misalnya daerahnya sering hujan ya nggak mungkin jadi garam. Makanya garam itu biasanya di pantai atau di wilayah yang memang panas. Terus yang berikutnya produktivitas rendah ini hambatan. Saya sama teman-teman ya bisnis properti itu ketika bangun perumahan di Sorong, di beberapa tempat lah ya di Papua, itu produktivitasnya rendah. Mohon maaf ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang asli Papua ya, jam kerja jam 8 itu belum tentu udah masuk jam 8. Bisa masuk jam 10, jam 11. Pulang kerjanya jam 4 sore, bisa pulang jam 3 sore. Jadi produktivitasnya rendah. Padahal dari segi tubuh, fisik jauh lebih kuat ya. Papua. Tetapi dari segi produktivitas, dari segi disiplin, itu kurang. Kadang juga di daerah sana itu juga lebih suka mabuk ya. Jadi mungkin ketika malam mabuk itu akan berpengaruh terhadap kinerja pada siang. Dan lebih banyak ya seperti yang ada di Papua itu juga banyak mengambil kerja-kerja dari Jawa ya. Berani investasi untuk mengeluarkan biaya pesawat yang hampir 4 juta itu sekali terbang, pulang pergi udah 8 juta, dan menyewakan asrama atau membuat asrama di sana. Tapi itu biayanya masih masuk karena produktivitasnya tinggi. Jadi ini juga akan berpengaruh. Modal yang sedikit ya, nilai perdagangan luar negeri yang rendah karena ekspornya
kurang, besarnya pengangguran, besarnya ketimpangan distribusi pendapatan. Jadi daerah konflik yang ada di Papua itu ya salah satunya dari ketimpangan juga pendapatan. Freeport itu untuk pekerjaannya ya penghasilannya luar biasa, sedangkan di sekitarnya itu pendapatannya masih kurang. Ya. Jadi ada ketimpangan tersebut yang membuat adanya konflik dan itu mengganggu dari kinerja perusahaan. Nah kalau misalnya saya yakin ya di Sorong itu sudah mayoritas ya kalau menurut saya ya di Sorong itu salah satu-satunya kota yang sudah di atas 50% muslimnya karena sudah masuk dari berbagai macam Sulawesi, Bugis, dari Jawa dan sebagainya ya. Dan dari berbagai macam penjuru Indonesia di sana bersaing. Nah, dengan adanya bersaing itu tentu saja penduduk lokal juga semakin disiplin, semakin juga produktif sehingga bisa banyak industri yang bisa masuk di Papua dan membuat daerah tersebut maju. Tekanan produk yang buruk, maksudnya di sini banyaknya pesaing atau tidak. Kalau sedikit pesaingnya ya menjadi monopoli yang harganya lebih dengan produktivitas. Jadi selama ini tidak digunakan tanahnya, hanya cuma tanam jagung, ya itu juga menunggu untuk musim hujan. Jadi tidak bisa dimaksimalkan. Ini akan mengganggu dari hambatan pembangunan ekonomi. Jadi ini beberapa poin ya, manfaat proyek bagi perekonomian ya, membuka lapangan kerja, memberdayakan sumber daya nasional yang ada ya di dalam negeri, menghasilkan devisa. Jadi kalau ekspor uangnya akan masuk ke dalam, dan kalau menggunakan sumber daya dalam negeri bisa menghemat devisa karena tidak perlu menggunakan bahan baku dari impor negeri, mendorong pertumbuhan industri lain. Nah ini efek berganda ya. Jadi kalau misalnya kita bisnis baja, besi, itu nanti akan banyak hal yang terkait tentang besi, perkapalan, terus properti, semuanya membutuhkan besi. Sama produk-produk lainnya. Memenuhi kebutuhan masyarakat dan menambah pendapatan nasional. Hambatan-hambatan ya tadi sudah dijelaskan sekilas, ya ini lebih rinci. Iklim yang kurang mendukung, terutama di agraris ini akan berpengaruh. Kualitas sumber daya manusia tadi sudah dijelaskan, jadi tergantung dari produktivitas. Nah, peternakan di Indonesia dengan peternakan di Australia juga beda ya. Satu karyawan Australia bisa mengelola 50 sapi ya. Kalau di sini peternak paling cuma bisa 1 sapi, 2 sapi. Dapat ngarit untuk 2 sapi itu udah luar biasa. Karena ya masih menggunakan arit ya, bukan menggunakan teknologi. Kalau di Australia menggunakan teknologi. Jadi dari segi pakan, mulai dari kebutuhan dan sebagainya sudah lebih menggunakan alat. Traktornya juga menggunakan mobil yang cukup besar ya, panennya dan sebagainya. Dan gajinya juga besar misalnya. Ternak di sana, petani di sana bisa 70 juta gaji. Jadi karena memang produktivitasnya tinggi. Satu bisa menghasilkan 50, di sini bisa cuma 1 atau karena di sana menggunakan teknologi ya. Jadi untuk jemput 100 hektar per ribuan hektar menggunakan pesawat, di sini masih 1 hektar aja masih menggunakan alat bantu semprotan biasa. Jadi terlalu banyak orang yang beraktivitas tetapi hasilnya tidak besar. Kurangnya modal ya yang tersedia sehingga berdampak negatif terhadap penyelesaian dari proyek-proyek yang berkesinambungan. Tidak stabilnya nilai kurs, tingginya tingkat suku bunga bank,
Ini juga berpengaruh karena kemarin ini The Fed Amerika itu menaikkan suku bunga. Jadi yang naikin suku bunga itu bank sentralnya Amerika. Tapi kok bisa mempengaruhi harga saham semuanya di Indonesia jatuh gitu. Nah, seharusnya yang berpengaruh adalah tingkat suku bunga dari Bank Indonesia. Tapi Fed itu mempengaruhi karena kita banyak yang menggunakan bahan baku dari Amerika, yang dari teknologi maupun yang tidak. Gandum itu juga untuk roti semua kita 100% impor gandum. Tepung terigu lah gampangnya. Situasi secara kondisi sosial politik dan keamanan nasional yang kurang kondusif. Jadi kalau sosial politiknya terganggu ya kayak Sri Lanka gitu ya, Myanmar sekarang ini untuk yang bagian Asia Tenggara itu belum stabil ya. Sehingga itu akan kurang kondusif untuk bisnis. Oke, itu sosial ekonomi pentingnya dalam aspek di studi kelayakan bisnis. Ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Mungkin ya. Ada slide sama rekamannya bisa di e-learning, walaupun itu rekamannya sudah agak lama ya. Ya setahun 2 tahun yang lalu, tapi ya masih belum canggih juga. Sekarang ini bisa. Saya pengen ngerekam lagi sebetulnya menggunakan slide, tapi nggak apa-apa menggunakan yang lama dulu. Tidak ada pertanyaan ya? Jelas ya. Saya senang kok sama yang ngajar di semester 6, semester 8 ya, kayaknya udah pada mengerti semua ya. Skripsinya semua lancar ya, jangan sampai mundur ya. Sudah ada yang ujian skripsi? Ini sudah pertemuan ke-10, berarti kurang 4 pertemuan lagi. Kuliahnya udah habis. Ingat, namanya kuliah habis, ya waktu menyelesaikan skripsi juga mau habis juga. Paling nggak kalau pengen lulus semester ini itu harus sempro sudah selesai. Ini semester 8 apa semester 6? 8. Banyak yang 8 ya. Nah, itu segera ya diselesaikan. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita tutup kuliah hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.